Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puspitosari. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan okupasi terapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dengan nomor NIDN 40060386. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Kali ini saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perkembangan manusia, di mana teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam pemaparan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan nanti akan ada cuplikan rekaman video proses pembelajaran. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah dengan nama mata kuliah perkembangan manusia. Mata kuliah perkembangan manusia berkode OT 204 dan berada di semester 3 dengan beban SKS 3 SKS. Dosen pengampunya yaitu saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah, Ibu Ani Puspitosari, dan rekan saya Ibu Rastuti. Deskripsi mata kuliah dari perkembangan manusia. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional dari masa bayi sampai masa lanjut usia. Mata kuliah ini juga dirancang untuk membekali peserta didik tentang kerangka konsep dan penerapannya pada program rehabilitasi, analisis kebutuhan, dan kemampuan perorangan selama kehidupannya. Baik. Berikutnya ada capaian pembelajaran program. Yang pertama yaitu mampu melakukan pemeriksaan pada berbagai kondisi gangguan okupasi dengan instrumen terstandar dan tidak terstandar, menentukan diagnosis okupasi terapi, serta menentukan aset dan limitasi pasien melalui observasi, wawancara, tes, analisis tugas, dan pemeriksaan dokumentasi, sehingga tersusun dokumen pemeriksaan dan rangkuman aset dan limitasi pada pasien atau klien dengan berbagai gangguan okupasi. Yang kedua, menguasai prinsip anatomi, fisiologi, dan patologi tubuh manusia. Teknik pemeriksaan okupasi terapi menggunakan instrumen terstandar dan tidak terstandar, teori okupasi terapi dan okupasi terapeutik, analisis tugas atau aktivitas, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik berdasarkan latar belakang sosial budaya, serta penguasaan teknologi informasi. Yang ketiga, mampu melakukan proses okupasi terapi mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Berikutnya akan saya paparkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah perkembangan manusia. CPMK 1, kemampuan memahami struktur dan fungsi tubuh manusia. CPMK 2, kemampuan menggunakan instrumen terstandar dan tidak terstandar. CPMK 3, kemampuan memilih instrumen pemeriksaan yang tepat sesuai kondisi pasien atau klien. CPMK 4, kemampuan menilai hasil pemeriksaan. CPMK 5, kemampuan melaksanakan wawancara dan observasi untuk menggali informasi tentang kondisi pasien. CPMK 6, kemampuan mengajukan diagnosis okupasi terapi serta aset dan limitasi pasien berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian untuk sistem pembelajaran, kita menggunakan hybrid learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka.
Berikutnya ada materi kuliah. Materi kuliah di mata kuliah perkembangan manusia ada 15 materi. Yang pertama perspektif perkembangan masa hidup, usia kronologis dan usia penyesuaian. Kemudian ada konsep, tahap tumbuh kembang, karakteristik dan tugas perkembangan fisik, kognitif dan psikologis masa bayi. Kemudian ada perkembangan sensori bayi, refleks primitif bayi, perkembangan visual persepsi, kemudian ada konsep tumbuh kembang dan tugas perkembangan fisik, kognitif dan psikologis pada masa anak-anak. Kemudian teori kontrol postural dan sensori anak, teori bermain, teori keterampilan motorik kasar dan halus, peran okupasi terapis di sekolah, teori perkembangan kemampuan self-care dan cara menstimulasi perkembangan self-care, kemudian tumbuh kembang dan karakteristik fisik, kognitif, dan psikologis masa remaja, screening pediatrik dan screening dewasa, dan konsep tahap tumbuh kembang, karakteristik, dan tugas perkembangan fisik, kognitif, dan psikologis masa dewasa. Kemudian ada beberapa referensi yang kami anjurkan untuk dibaca oleh mahasiswa. Yang pertama ada Cass Smith, yaitu bukunya Occupational Therapy for Children. Kemudian ada Occupational Therapy for Children and Adolescents dari Cass Smith juga. Kemudian ada Occupational Therapy and Older People. Kemudian ada Lifespan Development by Santro. Kemudian berikutnya ada metode pembelajaran pada mata kuliah perkembangan manusia. Kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada offline learning, di mana tatap muka itu dilakukan di kelas dan di laboratorium. Kemudian untuk online learning, kita ada sinkron atau tatap muka virtual, biasanya kita menggunakan Zoom. Kemudian ada asinkron, kita menggunakan Solo e-learning Polkesta, di mana Solo e-learning Polkesta atau disingkat Soleta itu nanti ada unggahan untuk presensi, materi pembelajaran, forum diskusi, kuis, UTS, UAS, dan penugasan. Untuk Soleta sendiri atau Solo e-learning Polkesta, yaitu sistem e-learning yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Soleta merupakan halaman satu pintu sistem informasi pembelajaran atau learning management system dari Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses mengikuti pembelajaran di Polkesta. Berikut halaman web untuk Soleta ada di learningku.poltekkes.solo.ac.id. Kemudian mahasiswa nanti akan mengakses Soleta dengan menggunakan NIM. Berikut tangkapan layar tampilan dari Soleta atau Solo e-learning Polkesta. Kemudian untuk jadwal pembelajaran mata kuliah perkembangan manusia, jadwal terdiri dari 16 pertemuan, di mana di setiap pertemuan sudah mencakup tujuan atau CPMK, kemudian bahan kajian yang akan dibahas, kemudian ada mode atau metode atau strategi atau bentuk pembelajaran atau learning strategy. Nanti bisa dilihat apakah pembelajaran via offline atau via online. Kemudian ada media, ada kegiatan pembelajaran, kriteria penilaian, bobot nilai, dan ada dosen yang mengampu, karena di mata kuliah perkembangan manusia tadi merupakan mata kuliah tim ya, dengan dosen pengampu tim.
Kemudian untuk format rancangan tugas, nanti mahasiswa akan dibebankan untuk tugas kelompok. Format rancangan tugas mata kuliah perkembangan manusia berada di semester 3. Tujuan tugas yaitu setiap mahasiswa mampu menjelaskan fenomena perkembangan yang dialami di setiap fase kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan permasalahan atau penyimpangan perkembangan dan menimbulkan defisit fungsional dalam domain okupasi terapi. Untuk uraian tugas, yang pertama, mahasiswa membuat 13 kelompok belajar. Yang kedua, mahasiswa membuat makalah dan materi presentasi tentang penyimpangan perkembangan di setiap periode kehidupan dan peran okupasi terapi dalam menstimulasi kemampuan fungsional. Kemudian ini ada beberapa ketentuan, ada makalah diketik dengan format APA minimal 10 halaman. Kemudian informasi apa saja yang harus tertera di makalah. Misalkan ini ada definisi periode kehidupan, kemudian perkembangan ditinjau dari aspek fisik, kognitif dan sosioemosional, kemudian peran OT dalam fase perkembangan tersebut. Dan yang terpenting mencantumkan referensi ilmiah yang digunakan dalam pembuatan makalah. Kemudian makalah adalah otentik buatan mahasiswa. Mahasiswa mengupload makalah via Soleta, kemudian mahasiswa presentasi berdasarkan jadwal pembelajaran di RPS. Berikut pembagian kelompok belajar, ada 13 kelompok. Kelompok dibagi berdasarkan urutan materi di mata kuliah perkembangan manusia, mulai dari masa anak-anak awal, masa anak-anak tengah, masa anak-anak akhir, kontrol postural dan sensori anak, keterampilan bermain anak, tipe dan jenis permainan anak, keterampilan motorik halus dan kasar, peran OT di sekolah, stimulasi perkembangan self-care, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Kemudian untuk tugas yang diberikan tadi, ada kriteria penilaian tugas yaitu 25% untuk ketepatan materi yang dipaparkan, 25% kejelasan materi yang dipaparkan, 25% kesesuaian materi dengan topik yang dipilih, dan 20%-nya lagi ketepatan penggunaan referensi dalam makalah. Berikutnya saya sampaikan mekanisme penilaian secara total pada mata kuliah perkembangan manusia. Ada item penilaian karena mata kuliah perkembangan manusia merupakan mata kuliah teori dan praktikum. Jadi untuk item penilaiannya ada penilaian teori dan ada penilaian praktikum. Untuk penilaian teori ada ujian akhir semester dengan bobot 30%, ujian tengah semester 20%, kuis 10%, dan penugasan 40%. Total 100%. Kemudian untuk item penilaian praktikum ada item ujian refleks primitif dengan bobot 50%, ujian screening pediatri dan dewasa dengan bobot 50% dengan total 100%. Bobot penilaian 100% untuk setiap item penilaian akan dikonversikan dengan SKS yang dibebankan di mata kuliah perkembangan manusia. Kemudian dalam pelaksanaan perkuliahan ada ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat mengikuti kuliah dengan toleransi keterlambatan 10 menit, baik itu kuliah dengan metode offline maupun online learning. Kemudian kehadiran kuliah mahasiswa minimal 80% dari total pertemuan. Sebelum penyampaian materi kuliah, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan membaca literatur yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, dan materi dapat diunduh di Solo e-learning Polkesta. Berikut cuplikan rekaman video proses pembelajaran.
Oke, baik, kita mulai ya teman-teman pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai selesai. Oke, kita mulai untuk materi pasal dewasa akhir. Ini nanti juga sama teman-teman. Kita lihat aspeknya itu dari 3 aspek usia dewasa akhir. Itu ada aspek fisik, kemudian ada aspek kognitif, dan yang terakhir ada aspek sosio-emosional. Kita sebagai okupasi terapi ya, kenapa belajar perkembangan manusia ya, dengan berkembangnya di setiap usia itu banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi kemampuan fungsionalnya. Nah, kita bicara pada dewasa akhir, kemampuan fungsionalnya bervariasi. Di sini tergantung dari dukungan sosial dan finansial, di samping kemampuan fisik individu yang dipunyai. Kita langsung ke rangkaian perubahan fisik ya. Rangkaian perubahan fisik ini ada 5 tema ya. Ada otak dan sistem saraf, sistem peredaran darah, perkembangan motoris, sistem pernafasan dan seksualitas. Dan saraf ya. Neuron itu berhenti tumbuh hingga usia 70 tahun, kemudian menghilang dan tidak terganti. Dari sini, efektivitas fungsi otak berkurang. Sebagai okupasi terapi, nah ini kan terkait dengan tugas yang kalian kerjakan ya. Apa saja peran OT di dalam penurunan perubahan fisik yang berupa otak dan sistem saraf apa? Dan kita berlanjut ke sistem peredaran darah. Di sini secara teori ini meningkatnya tekanan pembuluh darah karena berkurangnya elastisitas pembuluh darah dan efektivitas kerja jantung. Nah, jadi dari berkurangnya elastisitas ini otomatis akan berdampak pada efektivitas kerja jantung. Jadi jantungnya akan semakin cepat untuk memompa darah. Ya, jadi kan otomatis otot-otot yang ada di jantung itu juga kerjanya semakin ekstra, gitu ya. Nanti bisa berdampak pada peredaran pembuluh darah jantung, atau misalkan kita kenal dengan istilah penyakit jantung koroner seperti itu, atau pembengkakan jantung, atau banyak sekali ya penyakit-penyakit kardiovaskuler yang terjadi di lansia. Nah, ini nanti juga termasuk penyimpangan perkembangan. Nanti silahkan ada kelompok yang presentasi. Oke, kemudian dari perkembangan sensori. Nah, ini kalau kita bicara sensori yang ada di pikiran kita, yaitu ada ya penglihatan mata, terus telinga, oke, hidung, oke, kulit, ya seperti itu ya. Jadi di dewasa akhir itu perkembangan sensorinya semakin baik atau semakin meningkat atau semakin menurun? Semakin menurun. Jadi perkembangan sensorinya menurun. Nah, jadi sebagai OT, sebagai okupasi terapi, apa yang bisa kita lakukan? Mempertahankan. Jadi teman-teman, secara teori itu menurun, tapi kita sebagai okupasi terapi, ya menurun nggak apa-apa, tapi jangan cepat-cepat menurunnya. Jadi kita ngerem gitu ya, reman dan lain-lain. Okupasi terapi itu analoginya juga seperti itu. Ketika nanti kita dihadapkan pada individu dewasa akhir atau lansia, kita dituntut okupasi terapi itu perannya apa? Nah, kalau dihadapkan pada permasalahan perkembangan sensori, ya kita nanti berfokus pada gimana caranya penurunan ini ya tetap terjadi tapi tidak terjun bebas secara signifikan.
Nah, salah satunya ya pemberian aktivitas untuk menstimulasi sensori. Oke, baik teman-teman, selesai untuk perubahan fisik ya. Ini aspek fisik. Sebelum kita ke aspek kognitif, silahkan untuk tugas yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu terkait penyimpangan di dewasa akhir terkait aspek fisik dipresentasikan, dan kemarin tugasnya yang menjadi poin itu okupasi terapi apa yang bisa kita lakukan. Ya, silakan. Oke, baik, ini Mbak Destiana ya akan mempresentasikan salah satu penyimpangan dari aspek fisik di dewasa akhir ya. Kita simak presentasinya. Kuliah Perkembangan Manusia dan teman-teman semua yang kami cintai. Oke, di sini terima kasih untuk kesempatannya. Sekian presentasi dari saya. Ada yang masih bingung bisa bertanya? Makanya Mbak, Ya, silakan. ini kan dijelasin pada bagian berapa itu melakukan penyembuhan. Contohnya pola makan yang Apa ya? Aktivitas, selanjutnya kita melakukan aktivitas. Lalu Kita sambung lagi ya. Jadi Mbak Destiana tadi mempresentasikan tugasnya terkait rangkaian perubahan fisik di sistem peredaran darah. Penyimpangan perkembangan yang terjadi yaitu apa tadi? Oke, hipertensi. Kan OT yang bisa dilakukan yaitu penyembuhan satu, betul. Oke, yang kedua pemberian aktivitas fisik ya, salah satunya dengan pemberian PMR, progressive muscle relaxation. Tadi salah satu jurnal referensi yang ditunjukkan itu merupakan publikasi yang saya lakukan ya. Jadi betul beberapa waktu yang lalu saya mempublikasikan sebuah jurnal, itu saya angkat tema dari rangkaian perubahan fisik khususnya di perubahan terkait sistem peredaran darah. Itu ya, jadi memang terbukti efektif ketika kita memberikan aktivitas fisik dalam bentuk PMR itu, progressive muscle relaxation, dalam menurunkan tekanan darah. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh okupasi terapis dalam ini rangkaian perubahan fisik sistem peredaran darah. Oke, baik, dari sini silakan ada pertanyaan. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita menstimulasi sensori pada pemicu Bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Mas Juan. Saya ulangi pertanyaannya, berarti bagaimana cara kita sebagai okupasi terapi dalam memberikan stimulasi terkait sensori. Bagaimana cara menstimulasi sensori? Jadi pemberian stimulasi sensori khususnya untuk tahu ya atau pemicu. Salah satunya bisa kita mendesak sebuah aktivitas penegak aroma. Ya kan? Penegak aroma, oke. Coba seperti apa? Penegak aroma itu seperti apa? Coba angkat tangan. Penegak aroma. Ya, Mas Nafi. Kalau tidak bisa mungkin bisa dengan menggunakan seperti itu. Oke, ya. Terima kasih. Tepat sekali ya jawabannya Mas Nafi ya. Jadi salah satu cara kita menstimulasi sensori untuk bau itu kita bisa menyiapkan beberapa barang atau beberapa makanan ya yang mengandung bau ya. Jadi kita bisa kayak tebak-tebakan ya. Ayo Mbak, kita menebak ini bau apa gitu.
Dari awal itu kita desain yang bau-bau yang menyengat dulu. Misalkan seperti apa bau yang menyengat? Bau-bauan. Dan si lansia ini mengidentifikasi. Misalkan masih kita turunkan bau-bau yang tidak begitu menyengat. Ya, itu cara menstimulasi sensori itu seperti itu. Jadi kita pertama itu harus tahu dulu level sensorinya lansia itu di mana. Harus ada pemeriksaannya dulu. Katakanlah nanti skala 10, lansia ini berada di level 5. Bagaimana meningkatkan kepekaan sensorinya ke level berikutnya. Jadi ditingkatkan sedikit-sedikit. Dikasih bau-bau yang standar dulu. Nanti ditingkatkan, nanti terakhir dikasih aroma durian seperti itu. Makanya satu cara untuk menstimulasi sensori untuk penghidup. Oke. Lagi misalkan menstimulasi untuk ini rasa, bagaimana teman-teman? Menstimulasi sensori untuk indera ini pengecap kita yaitu lidah. Bagaimana? Oke, Mbak Widya, silakan. Disuruh mencicipi makanan yang manis, yang asin, pahit, asam, tadi disuruh juga. Oke, ya, bagus sekali ya jawabannya Mbak Widya. Prinsipnya sama, jadi kita ngetes ya, masih bisa nggak ini merasakan manis, kemudian asin, kemudian pedas, seperti itu ya. Nanti cara menstimulasinya ya kita memberikan sedikit-sedikit rasa-rasa itu ya. Jadi nanti bisa paling nggak mempertahankan. Masih bisa nggak sih membedakan ini antara manis sama yang untuk pertemuan kali ini selesai ya. Belum saya akhirkan di sini Bu Ani ingin menyimpulkan ya. Jadi pada perkembangan dewasa akhir untuk aspek fisik itu secara fisiologis dewasa akhir, individu dewasa akhir itu semua fungsi fisik mengalami penurunan. Secara fisiologis mengalami penurunan. Nah, sebagai okupasi terapi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa memperlambat penurunan. Kalau mencegah bagaimana, Bu? Kalau mencegah, kalau secara fisiologisnya aja mengalami penurunan ya biarkan menurun, tetapi kita bisa sebagai OT bisa untuk mencegah atau memperlambat penurunan kemampuan fisik pasien itu. Kenapa harus? Karena kemampuan fisik ini dijadikan modal dasar ketika kita beraktivitas. Ketika kita dinyatakan mandiri dalam beraktivitas itu modal utama yaitu di aspek fisik. Bisa Bu Ani sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih hari ini. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.